Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang berada di Jemaat GKP Maranatha, juga Bapak Ibu yang kami kasihi di Jemaat GKP Jorinda, juga yang berada di Jemaat GKP Tanjung Anom, juga yang kami kasihi Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian yang berada di GKP Ujung Labuhan. Perkenankan kami sebagai Sekretaris Resort Maranatha Simalingkar untuk menyampaikan khotbah minggu kepada kita pada saat ini berhubung karena kesehatan Amang Pendeta. Kami juga mengharapkan sukacita daripada kita semuanya, sekalipun khotbah ini hanya kami sampaikan dalam bentuk video, biarlah video ini boleh memberikan sukacita dan damai sejahtera di hati kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai khotbah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi menjelang siang hari ini, sebab kasih karunia-Mu senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dan bersekutu dengan firman-Mu, serta bersekutu dengan anggota keluarga kami pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, ibadah yang memuliakan Tuhan, dan ibadah yang memberikan sukacita kepada kami seluruh jemaat GKP Maranatha di Resort Maranatha ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini 14 setelah Trinitatis diambil dari Yesaya pasal 35, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada lagi singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang akan diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam perikop khotbah pasal 35 ini kami memberikan tema kuatkanlah hati, jangan takut, Allah akan menyelamatkan. Bapak Ibu sekalian, kitab Yesaya itu ada 3 bagian. Ada proto Yesaya, ada deutero Yesaya, dan yang terakhir adalah trito Yesaya. Yang menjadi khotbah untuk kita pada saat ini adalah termasuk kepada bagian yang pertama, yaitu proto Yesaya. Kitab proto Yesaya ini menjelaskan tentang peristiwa
di mana mereka sebelum terbuang ke Babel. Tetapi Bapak Ibu, kitab Yesaya ini tidak hanya menceritakan soal peristiwa sebelum mereka terbuang, tetapi juga menjelaskan tentang keselamatan yang akan diterima oleh bangsa itu nanti dari Allah setelah itu. Bapak Ibu sekalian, Yesaya sendiri berarti artinya adalah Allah menyelamatkan. Dan Nabi Yesaya bernubuat di Yehuda, yaitu Israel Selatan, yaitu sekitar 741 sebelum Masehi, yaitu pada zaman masa pemerintahan Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah seperti apa bentuk keselamatan yang akan Allah berikan kepada mereka? Baiklah Bapak Ibu, mari kita lihat di sini dikatakan bahwa kuatkanlah hati, jangan takut. Itu tadi kita lihat pada ayat 4. Nah, ketika pemerintahan Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Uzia, situasi keadaan bangsa itu sedang terpuruk. Terpuruk dalam bidang sosial, terpuruk dalam bidang ekonomi, juga terpuruk apalagi dalam bidang iman, juga dalam bidang politik. Nah, mengapa? Nah, ketika itu pada zaman raja yang saya sebutkan tadi, nah raja-raja ini justru memberikan kesempatan kepada rakyat Yehuda untuk memuji dan menyembah ilah-ilah lain, Allah-Allah lain. Nah, oleh sebab itu pada saat itu terjadi apa yang disebut namanya kemerosotan iman yang berdampak pada keadaan sosial, keadaan ekonomi, juga keadaan politik daripada bangsa itu. Sehingga bangsa itu terpuruk yang mungkin situasi pada saat ini boleh kita sebut dalam istilah dengan multikrisis. Ditambah lagi dengan bangsa itu yang diserbu oleh bangsa Asyur, di mana bangsa Asyur itu adalah sebuah bangsa yang kuat dalam bidang pertahanan ataupun kemiliteran. Tentu bangsa ini yang sedang terpuruk, diserbu atau diserang oleh kekuatan negara lain, maka tentu mereka tidak kuat. Sebab masalah di dalam negeri sendiri, di dalam negara sendiri juga dalam keadaan terpuruk. Oleh sebab itu, maka pemerintah mereka, raja-raja mereka pada saat itu pergi untuk meminta bantuan ke negara Mesir. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Mesir itu adalah orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu Nabi Yesaya tampil untuk menegur dan menubuatkan firman Tuhan dan mengatakan kepada rakyat ataupun bangsa Yehuda, terlebih kepada para pemimpin-pemimpin mereka, supaya jangan meminta bantuan kepada Mesir, jangan meminta bantuan kepada manusia. Nabi Yesaya dengan tegas mengatakan, dengan tegas menubuatkan supaya percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Pergilah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan kepada Tuhan. Maka Dia akan datang untuk menyelamatkan kamu. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa itu, kepada pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Yang jelas dia dengan tegas menolak bangsa itu supaya tidak mengandalkan bangsa lain, tidak mengandalkan manusia di dalam kehidupannya, tetapi supaya mengandalkan Tuhan. Itu adalah ciri orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pedoman bagi kita pada saat ini adalah dengan tegas dikatakan oleh Yesaya pada ayat 4 itu, kuatkanlah hatimu, katanya. Kuatkan. Sekalipun kondisi terpuruk, sekalipun bangsa lain datang, tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan.
Itu yang mau dikatakannya. Jangan takut, jangan takut. Allah akan datang untuk menyelamatkan. Nah, ini yang mau disampaikan oleh Yesaya, supaya bangsa itu mempunyai relasi yang kuat dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang kuat. Meminta kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menyelamatkan. Nah, persoalannya sekarang seperti apa bentuk-bentuk penyelamatan yang diberikan oleh Allah, yang dinubuatkan oleh Yesaya itu. Itu bisa kita lihat pada ayat 5 sampai dengan ayat 10, demikian dikatakan bahwa keselamatan itu akan disampaikan Tuhan dalam berbagai keadaan. Yang pertama, orang buta akan dicelikkan. Luar biasa Bapak Ibu, orang buta dicelikkan. Dan itu kan sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia ini. Yang kedua, orang tuli akan bisa mendengar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang lumpuh akan melompat-lompat. Bayangkan Bapak Ibu, orang lumpuh bisa melompat-lompat. Sampai dan seterusnya. Saya hitung-hitung ini, ya, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 9, itu ada 8 bentuk keadaan penyelamatan Allah kepada bangsa itu. Itu yang dijanjikan oleh Yesaya, supaya bangsa itu yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Bapak dan Ibu sekalian, di sini kalau kita baca mulai ayat 5 sampai dengan ayat 9, itu adalah suatu situasi yang klimaks, begitu ya. Yang sangat berbeda dengan situasi anti klimaks ketika mereka terpuruk. Jadi artinya Yesaya mengatakan bahwa segala situasi itu akan berubah ketika Allah akan bertindak. Itu yang mau disampaikan. Ketika Allah bertindak, maka segala situasi itu akan berubah sedemikian rupa sesuai dengan keinginan Tuhan. Keadaan yang tadinya terpuruk bisa diubahnya menjadi sukacita. Nah, kalau kita lihat di situ, di dalam ayat 5 sampai dengan ayat 9, di sana juga dikatakan bahwa akan ada nanti di sana jalan raya. Saya pikir kalau dikatakan jalan raya itu adalah mustahil kalau itu terjadi di hutan belantara ataupun di padang gurun. Tetapi jalan raya yang dimaksud di situ itu adalah simbol yang menunjukkan bahwa Tuhan akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dialami oleh bangsa itu. Akan ada jalan keluar. Itu arti yang dimaksud dengan jalan raya. Nah, di mana pada jalan itu tidak akan ada lagi singa. Dan binatang buas juga tidak akan ada. Artinya tidak ada gangguan. Tidak ada sesuatu kekuatan yang sifatnya mengancam. Akan ada damai sejahtera dan sukacita bagi orang-orang yang percaya di jalan menuju kepada kepercayaan, yaitu Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesaya itu. Maka oleh sebab itu kita lihat di situ bahwa keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada bangsa itu yang dinubuatkan oleh Yesaya itu adalah suatu bentuk keselamatan yang sifatnya universal. Universal artinya menyeluruh kepada semua orang di Yehuda dan juga kepada seluruh makhluk yang ada di Yehuda itu. Termasuk juga kepada orangnya, manusianya yang kondisi tadi terpuruk, orang sakit katanya begitu kan. Kemudian juga orang lumpuh, orang buta, orang tuli akan dipulihkan. Tetapi juga lebih daripada itu, bahkan juga makhluk ataupun segala alam yang ada di situ juga akan diberkati. Oleh sebab itu, keselamatan yang diberikan itu adalah keselamatan yang bersifat holistik, menyeluruh. Ya, menyeluruh juga manusianya, orangnya, juga kondisi alam sekitar di Yehuda itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dari sekian banyak tadi yang saya sampaikan bentuk-bentuk keselamatan itu, nah apa yang mau kita ambil dari khotbah ini? Ada 3 poin Bapak Ibu. Poin pertama, bahwa dunia sekarang ini bukan hanya Indonesia, ya, bukan hanya GKPI, tetapi seluruh dunia pada saat ini juga terpuruk. Terpuruk apalagi oleh karena masalah pandemi COVID-19.
Pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang ketakutan. Seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda yang ketakutan sehingga dia pergi ke Mesir untuk meminta bantuan karena mereka diserang oleh Asyur itu tadi. Sekarang banyak orang yang khawatir, gelisah sebab COVID merajalela di mana-mana. Virus itu menyerang tua muda, besar kecil, kaya miskin dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu banyak kehidupan masyarakat yang terganggu, baik dalam bidang sosial, ekonomi, termasuk juga rumah ibadah harus terpaksa ditutup sementara. Itulah sebabnya kita harus ibadah daring atau dari rumah pada situasi saat ini. Negara kita sudah melakukan berbagai macam upaya, baik dari PPKM level 1 sampai dengan PPKM level 4, bahkan juga vaksin 1 sampai dengan vaksin 2. Tetapi demikian pun kondisinya, kita tetap masih dalam bentuk khawatir, gelisah, bahwa boleh saja sewaktu-waktu virus itu menyerang kita. Nah, tetapi Bapak, Ibu, dan anak kami sekalian, firman Tuhan yang disampaikan oleh kitab Yesaya ini kepada kita merupakan sebuah jaminan kepastian kepada kita orang Kristen bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita percaya kepadanya. Artinya Bapak Ibu, tugas kita ada. Tugas Tuhan juga ada. Tugas kita ialah menjalin hubungan yang akrab, menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara kita dengan Tuhan kita. Iman percaya kita harus kuat. Dan tugas Tuhan adalah memberkati kita. Bukan berarti kalau kita percaya maka kita akan bebas sedemikian rupa, bukan. Artinya prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tetap harus ketat. Tetap tidak boleh kita lepaskan. Tetapi Bapak Ibu, kita mengikuti prokes dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita tahu bahwa dampak daripada pandemi COVID ini telah merasuk ke berbagai sendi kehidupan masyarakat saat ini. Bukan hanya soal penyakitnya, bukan hanya soal kesehatannya, tetapi juga masalah soal pekerjaan. Banyak orang yang di PHK dari perusahaan. Banyak orang yang dipotong gajinya oleh karena perusahaannya tidak bisa tiap hari untuk beroperasi. Belum lagi masalah anak-anak yang harus belajar dari rumah karena tidak bisa belajar tatap muka. Yang jelas dampaknya banyak. Tetapi Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan. Orang yang menahan hingga ujungnya, dia akan diberkati. Tuhan pasti menolong. Sedemikian Yesaya menyampaikan kepada bangsa itu, jangan meminta bantuan kepada manusia, tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, sekali lagi, bagaimanapun pergumulan yang kita alami, Tuhan tidak diam. Tuhan melihat. Percayalah kepada Tuhan, bangun iman yang kuat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin mau disampaikan khotbah ini, kalau kita baca pada ayat 4, katakanlah katanya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kalau dikatakan tawar hati, itu berarti dia tekadnya tidak kuat, begitu. Ya, artinya ada sesuatu keputusasaan. Itu yang dikatakan tidak tawar hati. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, supaya dia percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyelamatkan kamu. Itu artinya
Yesaya memberikan tugas kepada kita supaya kita memperkatakan kabar keselamatan itu kepada orang lain yang masih banyak di luar sana yang masih dalam kondisi yang tawar hati. Supaya apa? Supaya mereka juga ikut masuk dalam karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Karya keselamatan itu bersifat universal, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Jangan menyebarkan hoax atau informasi yang sifatnya membuat orang lain menjadi ketakutan. Jangan. Tetapi hendaknya memberikan motivasi yang sifatnya menguatkan. Mapargogoihon akajol managale. Mapargogoihon, memberikan motivasi. Dan juga tidak menghakimi. Artinya jangan kita perkatakan kamu itu kena COVID karena begini, jangan begitu, itu namanya menghakimi. Tetapi Bapak Ibu, mari kita memberikan ucapan yang sifatnya membangun. Membangun semangat, membangun iman, dan yang bersifat menguatkan hatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, selama 20 tahun negara Afghanistan berlindung ke Amerika. Kita bisa lihat ya di televisi atau di internet atau di mass media lainnya. Kenapa? Karena negara Afghanistan diganggu oleh Taliban yang merupakan bagian dari negaranya sendiri. Sehingga Afghanistan meminta bantuan kepada negara lain. Sama dengan Yehuda tadi, meminta bantuan kepada Mesir karena mereka diserang oleh Asyur. Afghanistan meminta bantuan kepada mereka sehingga mereka menjaga mereka dan melindungi mereka selama 20 tahun. Tetapi ketika Amerika mengatakan, memutuskan bahwa tentara Amerika akan ditarik dari Afghanistan, Bapak Ibu sekalian dan anak kami, apa yang terjadi? Afghanistan kita lihat sekarang hancur. Artinya ialah ketika orang bersandar kepada manusia, ternyata itu sifatnya hanya sementara. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, itulah yang sifatnya abadi. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, jangan bersandar kepada pengetahuanmu sendiri, ya, tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Nah, seperti itu yang mau disampaikan oleh khotbah ini supaya kita bersandar kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Jangan tawar hati, tetap memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah sampai kepada kami pada hari ini. Menjadi renungan khotbah untuk menguatkan kami yang tawar hati. Kadang-kadang Tuhan dalam kehidupan ini kami boleh saja tawar hati oleh karena faktor situasi eksternal yang sering mengganggu kami. Baik masalah penyakit, masalah keadaan ekonomi, masalah keadaan keluarga, anak-anak, dan hal-hal yang lain. Firman-Mu pada saat ini menguatkan kami bahwa Tuhan Maha Tahu, bahwa Tuhan melihat kondisi keadaan orang yang percaya jika datang kepadamu. Nabi Yesaya ini dengan tegas menyatakan kepada kami supaya kami tidak mengandalkan pikiran kami, kemampuan kami, dan tidak mengandalkan manusia, sebab itu sifatnya hanya sementara. Nabi Yesaya menubuatkan kepada kami supaya kami hanya bersandar kepada Tuhan saja, sebab Tuhanlah yang kekal, dan Tuhanlah yang mampu mengubah keadaan kami dari kondisi yang terpuruk menjadi kondisi yang bersukacita. Kami mau Tuhan berikan solusi, jalan keluar
di dalam setiap kemelut yang kami alami, sehingga kami semakin dekat dan bisa bersukacita di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap keluarga seresot Maranatha ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan dan panjang umur. Berkati juga Tuhan anak-anak kami yang bersekolah, yang kuliah, maupun yang sedang mencari pekerjaan. Supaya mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa berlindung kepadamu. Bapa di surga, kalau ada jemaat kami yang sakit, Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan, sehingga pada masa-masa yang akan datang, kami boleh bersama-sama beribadah dengan mereka. Pada kesempatan ini juga kami berdoa secara khusus untuk Amang Pendeta Resort kami, Pendeta Bimanalu, yang masih dalam kondisi kurang kuat. Tuhan, lawat dia, tumpangkan tangan-Mu yang kudus, sehingga ia mendapatkan pemulihan yang prima dari Tuhan. Sehingga Amang Pendeta kami boleh melayani kami untuk hari-hari yang akan datang. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Salam untuk kita.